Musim liburan akan segera tiba, tapi para penjahat masih sibuk dengan perbuatan jahat mereka. Bantuanmu dibutuhkan nih. Ambil kaca pembesarmu dan mari kita buat Natal lebih meriah lagi. Seorang pria sedang berjalan di sepanjang jalan menuju ke sebuah kota peristirahatan. Pada suatu ketika, dia melihat pemandangan yang aneh. Sinterklas sedang berdiri di sisi jalan. Kereta luncurnya tampak berputar dan berakhir di selokan. Pria itu mendekati Sinterklas untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Sinterklas keluar untuk menguji kereta luncur listrik yang baru tanpa rusak kutub. Tapi tiba-tiba, Grinch yang sedang bermain ski muncul tepat di depan kereta luncur. Jadi Sinterklas harus berbelok tajam dan begitulah kereta luncurnya berakhir di selokan. Anehnya pria itu tidak mempercayai Sinterklas. Kenapa? Cermati secara seksama jejak yang ditinggalkan oleh kereta luncur. Kamu bisa melihat bahwa pertama-tama kereta luncur berbelok tajam dan baru setelah itu seorang pemain ski melintas di sana. Grinch tidak bersalah dalam kasus ini. Kemungkinan besar Sinterklas baru saja kehilangan kendali dan sekarang ingin menjebak si pria hijau. Sinterklas harus mengantarkan beberapa hadiah, tapi tidak semua cerobong asap aman baginya. Bisakah kamu membantu Sinterklas menentukan cerobong asap mana yang harus dia pilih? Cerobong asap pertama tampaknya tersumpit sepenuhnya dan tidak ada udara yang mengalir melaluinya. Semua salju dan es telah mencair pada cerobong asap kedua, perapian pasti berfungsi di sana. Adapun cerobong asap ketiga cukup terbuka untuk mengalirkan oksigen, tetapi salju belum mencair sepenuhnya, yang berarti perapiannya mati. Grinch ingin mengubah dirinya untuk menjadi bagian dari perayaan dan bukannya membenci Natal. Satu-satunya masalah adalah tubuhnya tidak cocok untuk merayakan Natal. Dia datang ke Sinterklas untuk meminta bantuan bagian mana dari tubuh Grinch yang perlu dimodifikasi untuk memperbaiki sentimen anti-Natalnya. Dadanya adalah tempat masalahnya berada. Jadi sebaiknya kita menukar hati itu dengan hati yang lebih besar yang penuh dengan sukacita Natal. Rusa Rudolph hilang dan ini membuat seluruh Natal terancam karena anak-anak tidak akan menerima hadiah apapun. Sinterklas hanya tahu bahwa Rudolph pergi ke supermarket untuk membeli produk puding Natal. Berita itu dengan cepat menyebar di TV dan 3 orang saksi muncul. Judy mengatakan malam sebelumnya dia melewati kedai es krim di Palm Street dan melihat seseorang menangkap rusa kutub dan memasukkannya ke dalam truk. Tapi pada saat itu dia tidak berpikir bahwa itu adalah Rudolph. Philip mengklaim bahwa dia telah melihat seekor bayi rusa kutub di tempat parkir dekat supermarket. Hewan itu sedang makan jerami bersama seekor kuda poni. Seorang pria berjaket mendekati hewan-hewan itu dan mereka semua pergi. Kira mengatakan pada malam hari dia melihat seekor rusa kutub ditangkap oleh seorang pria dan dibawa pergi dengan mobil berwarna hitam. Bisakah kamu mengetahui siapa yang sebenarnya menyaksikan penculikan Rudolph? Kira, Rudolph tidak keluar untuk membeli es krim, dia juga bukan bayi rusa kutub. Jadi apa yang dilihat Kira tampaknya yang paling mendekati kebenaran. Lihatlah pertempuran ini, bagaimana menurutmu? Siapa yang tidak akan selamat? Semua orang akan selamat karena ini hanya adu panco. Hampir semua hadiah telah dicuri dari pabrik Sinterklas. Semuanya terjadi dalam beberapa jam terakhir. Cuaca sangat buruk, ada salju di tanah dan hujan rintik-rintik turun. Para tersangka telah mengerucut menjadi 3 peri. Masing-masing dari mereka mengaku berada di rumah sepanjang waktu. Karena jalanan terlalu berbahaya untuk dilalui dengan berjalan kaki, para peri hanya bisa berkeliling dengan kereta luncur mereka. Bisakah kamu menebak siapa yang telah mengambil hadiah-hadiah itu?
Peri nomor 2. Kereta luncur pertama rusak dan ada banyak salju di kereta luncur ketiga. Sepertinya nggak ada orang yang menggunakannya baru-baru ini, sedangkan untuk kereta luncur peri kedua ada es di bawahnya, yang berarti dia baru saja meninggalkan rumah. Sewaktu dia pergi, hujan turun di tanah tanpa salju, tempat kereta luncur sebelumnya diparkir, dan sekarang tempat ini membeku menjadi es. Yuk kita pindah ke kutub utara. Seseorang telah mencuri kue-kue Sinterklas yang dia simpan di kandang rusa. Sinterklas menduga bahwa penjahat itu adalah salah satu peri yang bekerja di sana, tapi dia juga khawatir karena mereka semua alergi terhadap coklat dan kue yang hilang adalah kue coklat chip. Detektif Robinson mengumpulkan semua peri dalam satu ruangan. Salah satu dari mereka terus menjulurkan lidahnya lalu tersipu malu dan meminta maaf. Peri kedua memiliki jejak sesuatu yang berwarna coklat di tangannya, dan peri ketiga terus tersenyum dan cekikikan. Perhatikan mereka dengan seksama dan cobalah untuk mencari tahu yang mana pencurinya. Pria dengan bintik-bintik kecoklatan di jari-jarinya ini bekerja di kandang kuda, jadi nggak heran jika tangannya kotor. Peri adalah makhluk yang ceria, artinya peri yang tersenyum dan cekikikan sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Tapi peri yang pertama, lidahnya kemungkinan besar membengkak akibat reaksi alergi. Ini dia pencuri kue kita. Aku adalah kue yang mungkin ingin kamu makan. Dan beberapa orang mungkin mengatakan bahwa aku adalah hadiah Natal yang disukai. Aku memiliki lengan dan mata berwarna coklat dan jangan lupakan kakiku ya. Apakah aku? Manusia roti jahe. Setelah tidak sengaja jatuh dari kereta luncurnya, Sinterklas mengalami masalah dengan kakinya. Dia kesakitan saat berjalan, jadi dia pergi ke dokter. Apa yang diberikan dokter spesialis kepada Sinterklas untuk membantunya berjalan? Tentu saja sebuah tongkat permen. 3 remaja menyelinap masuk ke rumah Sinterklas. Ketika dia pulang ke rumah sepulang kerja, dia melihat 3 anak yang tampak bersalah dan pohon Natal plastiknya yang tinggi tergeletak di lantai. Sinterklas tahu bahwa salah satu dari anak-anak itu pasti memanjat pohon Natal dan membuatnya tumbang. Dia memanggil polisi dan setelah memeriksa anak-anak itu dengan seksama, seorang petugas polisi memberitahu Sinterklas siapa yang bersalah. Apakah kamu juga tahu? Pria dengan rambut hijau ini terlihat seolah-olah memiliki beberapa jarum pohon Natal di rambutnya. Tapi jangan lupa bahwa pohon itu terbuat dari plastik dan tidak mungkin kehilangan jarumnya. Pria di sebelah kiri memiliki bintang di sweaternya yang terlihat seperti bintang yang ada di atas pohon. Tapi lihat, itu bordiran. Sekarang, lihatlah gadis dengan syal yang sangat berkilau itu. Syal itu terlihat sangat mirip dengan hiasan perada yang menghiasi pohon Natal. Itu memang benar karena itu adalah perada. Ketahuan nih. Di mana kamu dapat menemukan rusa Sinterklas? Tergantung di mana kamu meninggalkannya. Sinterklas memanggil detektif Chris Mallett dan memintanya untuk pergi ke rumah roti jahe berhantu dan menghadapi salah satu dari 3 monster yang mengerikan. Mereka tinggal di pondok Sinterklas yang lezat, namun saat ini tidak dapat didekati. Lawan potensial Chris adalah kalkun Natal raksasa yang dihidupkan kembali. Dia mengancam sang detektif dengan pisau dan terlihat sangat tidak bersahabat. Monster eknok panas membara yang terlihat seperti tumpukan lendir yang bergerak atau tongkat permen besar yang tampak mengancam dengan anggota tubuh yang panjang dan tajam. Bantu sang detektif yuk membuat pilihan yang tepat.
Kalkun bisa sangat berbahaya dengan pisau-pisau itu. Tungkai monster tongkat permen terlalu tajam untuk didekati, sedangkan untuk eggnog, selain sangat panas, tidak menimbulkan bahaya serius. Sang detektif hanya perlu mendorong monster itu ke dinding roti jahe, dan dia akan menyerap makhluk itu dengan cepat. Pada malam Natal, Sinterklas meninggalkan bengkelnya yang terletak di kutub utara untuk mengantarkan hadiah kepada anak-anak yang baik. Ke arah manakah dia pergi? Ke arah selatan. Ini adalah satu-satunya arah yang bisa kamu tempuh dari kutub utara. Aku bisa menghangatkan kaki raksasa dan orang-orang menanti-nanti untuk menemukanku di dekat perapian. Apakah aku? Aku adalah kaos kaki Natal. Apa yang diletakkan oleh manusia roti jahe di tempat tidurnya sebagai pengganti selimut? Dia menggunakan lembaran kue. Dia adalah seorang pria selama musim dingin, tapi kamu mungkin meminumnya selama musim panas. Siapakah dia? Manusia salju. Dan terakhir, yuk kita bersenang-senang. Siapa yang bilang, "Oh, oh, oh"? Sinterklas yang berjalan mundur.